Akhirnya kita tiba di bagian akhir ruang publik KBR pagi hari ini, dan bagi Anda yang tidak sempat mendengarkan siaran pagi hari ini dari awal, Anda bisa dengarkan ulang kembali di kbrprime.id dan bisa pilih ruang publik. Masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Pak Erasmus dan juga Pak Ira. Baik, tadi kita sudah bacakan beberapa pendapat, komentar dan juga pertanyaan, dan sudah ditanggapi oleh kedua narasumber kita. Sekarang saya mau tanya ke Pak Erasmus ya. Rakernas Aman ke-7 yang berlangsung belum lama ini berhasil melahirkan resolusi Rejang Lebong yang berisi 23 butir pernyataan sikap masyarakat adat. Salah satunya juga mendesak Presiden untuk segera membentuk Satuan Tugas Masyarakat Adat yang bertugas membangun sistem penyelesaian konflik, kemudian juga merumuskan dan melaksanakan pemulihan kepada masyarakat adat yang telah menjadi korban pelanggaran HAM. Nah, Pak Erasmus, apa yang perlu diperhatikan bila Satgas semacam ini terbentuk gitu Pak, agar bisa melaksanakan tugasnya dengan maksimal dan juga tentunya berdampak nyata? Baik, Satgas ini sebetulnya digagas dalam konteks tertentu, di mana sebetulnya kebijakan atau hukum negara tentang masyarakat adat dan hak asal usul atau hak tradisionalnya itu bersifat diskriminatif, kemudian juga dengan paradigma sektoral, sehingga hasilnya itu parsial, gitu ya. Dalam konteks itulah sebetulnya Satgas ini didorong gitu untuk mengkreasikan satu langkah-langkah yang bisa supaya kita keluar sebetulnya dari jeratan sektoralisme. Karena kalau dikerjakan oleh kementerian sektoral ini tidak akan pernah selesai gitu. Dan Satgas ini sebetulnya untuk merespon satu pengumuman hukum yang dikeluarkan oleh putusan MK 35 ya, Mahkamah Konstitusi nomor 35 tahun 2012, yang secara sederhana mengatakan bahwa penguasaan negara atas hutan di wilayah adat itu bertentangan dengan konstitusi. Karena dia bertentangan, maka konsekuensinya adalah segala sesuatu yang dahulu dikuasai negara harus dikembalikan kepada masyarakat adat. Itu konsekuensinya. Nah, tapi selama ini kan sebetulnya cara untuk mengembalikannya itu yang dikerjakan secara sektoral dan parsial tadi. Ya. Itulah sebabnya kami melihat bahwa perlu ada Satgas ini. Sekaligus Satgas ini sebetulnya dimaksudkan juga untuk mempercepat proses pembahasan rancangan undang-undang masyarakat adat, selain untuk menyelesaikan konflik dan menyusun satu langkah-langkah remedi terhadap pelanggaran di masa lalu yang dilakukan oleh negara. Saya kira itu tujuan dari Satgas ini. Baik, Pak Erasmus. Nah, Pak Ira, kira-kira apa bentuk pemulihan yang harusnya diterima nih Pak, masyarakat adat yang menjadi korban pelanggaran HAM? Apakah sejauh ini memang sudah ada kejadian gitu atau seperti apa nih Pak Ira? Ya, saya melihatnya bahwa pemulihan pelanggaran HAM itu harus secara komprehensif ya, karena terutama masyarakat adat ini justru yang menjadikan korban dari pelanggaran-pelanggaran HAM itu sendiri. Kenapa saya kira perlu komprehensif? Karena eh, peraturan-peraturan yang memang begitu banyak menjadikan kita kebingungan gitu kan, bagaimana untuk bisa masyarakat adat itu memegang pada peraturan yang ada gitu. Satu sisi sebetulnya masyarakat adat itu kan eh, intinya adalah bagaimana mereka benar-benar mendapatkan perlakuan ya yang sejajar dengan masyarakat lain di Indonesia gitu ya, baik dalam hukum, pemerintahan dan sebagainya. Saya kira semua beberapa undang-undang itu sudah sebetulnya diantaranya sudah benar-benar eh, menjamin hal-hal tersebut, tetapi ya implementasinya saya kira belum ada yang real. Masyarakat adat itu dilindungi ya. Bahkan yang saya lihat gitu kan, ketika ada konflik-konflik yang menitik beratkan permasalahannya itu pada masyarakat adat, justru masyarakat adat yang selalu dijadikan kambing hitamnya, bahkan dengan cara-cara yang tidak manusiawi gitu ya, sampai ada ketua adat diseret-seret dan segala macam gitu kan. Hal seperti ini kan
hal yang melanggar HAM ya. Belum juga terkait dengan masalah hak keyakinan misalnya. Sampai saat ini saya kira Baik. kalau mau jujur, agama-agama leluhur di Indonesia ini belum benar-benar diakui katakanlah atau dilindungi dan dijamin secara konstitusi. Padahal konstitusinya sudah menjamin, tetapi implementasinya ini belum. Apakah itu juga bukan merupakan pelanggaran HAM kalau berbicara bahwa setiap warga negara juga punya pasal ya dalam undang-undang HAM untuk meyakini keyakinannya masing-masing kan gitu. Nah, ini saya kira perlu komprehensif, makanya saya bilang berbicara tentang perlindungan HAM bagi masyarakat adat, baik itu HAM terkait dengan hak sipil, hak kewilayahan atau hak konteks wilayahnya, dan juga hak-hak tentang budaya lainnya. Jangan sampai perspektif hukum di kita ini menafikan dan menjadikan masyarakat itu sebagai kelas kedua di dalam negara kita gitu ya. Karena apa-apa selalu memandang negatif terhadap masyarakat adat. Ini yang dikhawatirkan ketika undang-undang pidana ini seolah-olah hanya untuk disorotkan atau kepada masyarakat adat, bukan kepada pihak luar yang selama ini justru mengganggu eksistensi masyarakat adat itu sendiri dengan kehidupan yang holistiknya itu sendiri. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih untuk tanggapannya, dan karena sudah terbatas juga waktunya, terakhir masing-masing bisa disampaikan singkat saja 1 menit terkait upaya perlindungan terhadap masyarakat adat dan hukum adat. Bisa disampaikan dari Pak Erasmus lalu ditutup oleh Pak Ira, silakan. Ya, baik, terima kasih. Saya kira kalau masih ada kesempatan untuk direvisi, sebaiknya direvisi KUHP. Kemudian cara kedua itu adalah dengan menggunakan peluang yang masih terbuka sekarang ini dengan rancangan undang-undang masyarakat adat. Saya kira beberapa hal yang tadi kita diskusikan itu bisa masuk ke sana, dan itu harus dipersepsikan sebagai undang-undang yang bersifat khusus terhadap KUHP. Jadi supaya tidak terjadi benturan ya. Karena kalau tidak, memang mungkin di masa depan anak cucu kita melihat hukum adat tidak seperti yang kita bayangkan lagi saat ini. Dia menjadi hukum adat yang memang sudah berubah dalam pengertian dia sudah menjadi hukum yang dikooptasi oleh kekuasaan, oleh cara pikir kekuasaan. Saya kira itu yang akan terjadi. Baik, Pak Erasmus, terima kasih. Dari Pak Ira, silakan Pak Ira. Singkat saja. Singkat saja bahwa KUHP sekarang perlu kembali dikaji dan diperbaiki dengan memperhatikan konteks relativisme kebudayaan yang ada di Indonesia. Dan juga perlu memperhatikan nilai-nilai ideologis yang berkembang dalam hukum adat yang tidak hanya sebagai social order, tapi juga sebagai way of life-nya masyarakat-masyarakat yang ada di Indonesia. Saya kira itu saja. Baik, terima kasih banyak untuk kedua narasumber kita pagi hari ini di Ruang Publik KBR. Ada Pak Erasmus Cahyadi Tere, Deputi 2 Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara AMAN. Dan terima kasih juga untuk Pak Ira Indrawardana, AIS Pangampi Masyarakat Adat Karuhun Sunda Wiwitan Cigugur dan dosen di UNPAD. Dan juga untuk Anda pendengar yang sudah menyimak Ruang Publik KBR dengan topik kita pagi hari ini, KUHP baru, abaikan masyarakat adat. Terima kasih banyak, dan akhirnya saya Naomi Liandra pamit. Sampai jumpa.